Disebut sebagai negara agraris bukan berarti membangun pertanian di Indonesia menjadi pekerjaan yang mudah dan sederhana. Selalu ada peluang dan tantangan. Belum selesai dengan pandemi COVID-19, dunia lagi-lagi harus berhadapan dengan perubahan iklim maupun geopolitical tension antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan hingga membuat banyak sektor perekonomian harus tersungkur dan banyak negara harus berhadapan dengan krisis ekonomi yang diikuti dengan bayang-bayang krisis pangan. Di balik kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, pertanian Indonesia mampu memperkuat kaki-kaki perekonomian dan membawa Indonesia untuk tidak terseret dalam jurang resesi. Pertanian Indonesia mampu untuk tetap tumbuh dan konsisten berkinerja. Saat ekonomi Indonesia harus mengalami kontraksi di pertengahan tahun 2020, sektor ini mampu untuk tumbuh positif sebesar 16,24%. Dan di sepanjang tahun pandemi hingga saat ini, pertanian konsisten berkontribusi positif menjadi penyelamat perekonomian negara. Kinerja pertanian bahkan mampu mengendalikan tekanan inflasi di tengah banyak negara di dunia yang khawatir akan tergerus ancaman inflasi. Dari sisi produksi, pertanian juga mampu menunjukkan ketangguhannya. Angka-angka ketersediaan pangan strategis di tahun 2020 hingga saat ini terjaga dan sangat kondusif. Beras sebagai komoditi pangan utama di Indonesia juga terbukti mampu untuk terus dijaga dengan baik. Utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Moga-moga tidak naik karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Baru-baru ini, Kementerian Pertanian bersama dengan BPS merilis survei cadangan beras nasional atau SCBN 2022. Hasil survei tersebut merilis stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras. Angka tersebut meningkat pada 30 April 2022 menjadi 10,15 juta ton. Data-data tersebut membuktikan bahwa produksi beras dalam negeri berada pada posisi yang sangat memadai bahkan surplus. Indonesia berhasil swasembada beras, mampu meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan beras nasional di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia. Ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan salah satunya jika terpenuhinya kebutuhan beras bagi kita semua. Survei kerangka sampel area atau KSA dan survei ubinan padi yang dilaksanakan secara berkala merupakan wujud dukungan BPS terhadap perumusan kebijakan yang terkait dengan ketersediaan beras melalui penyediaan data produksi dan produktivitas padi yang berkualitas. Dari hasil survei KSA, sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan Indonesia selalu mengalami surplus produksi beras dan kabar baiknya di tahun 2022 ini diperkirakan juga akan tetap mengalami surplus. Perumbulok tetap konsisten melaksanakan salah satu tugas mengamankan harga gabah beras di tingkat petani melalui penyerapan beras petani dengan rata-rata serapan sebanyak 1,5 juta ton per tahun pada 5 tahun terakhir, sehingga dapat menjaga stok beras nasional dalam kondisi aman. Di samping itu, dengan penyerapan beras petani tersebut, maka pemerintah tidak impor beras untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah secara berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, keberhasilan Indonesia dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan beras nasional menjadi kado kemerdekaan yang sangat istimewa dari sektor pertanian. Sebagai lembaga ternama di dunia, International Rice Research Institute atau IRI menganugerahkan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo atas capaian sistem pertanian pangan yang tangguh dan keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada beras pada tahun 2019 sampai dengan 2021.
Kinerja sektor pertanian yang tangguh menghadapi berbagai tantangan syarat dengan sinergi dan kolaborasi. Petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian membutuhkan peran dan integritas aktor-aktor pendukung yang dapat mendorong transformasi pertanian secara holistik. Bersama kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, bangun pertanian hadapi tantangan ke depan. Pertanian hebat, negara kuat.